Kaki kanannya ngancem ke arah kanan kamu. Sekarang kita ada tamu luar biasa, kebetulan dia all-star streetball dan dia juga seorang coach plus trainer. Oke, langsung aja kita tanya-tanya. Orangnya ada di belakang. Oke, sekarang aku taunya itu bungee jumping. Itu lagi ngelatih. Lagi ngelatih, ya kan? As a coach and as a trainer. Coba jelasin dong. Ya jadi saya lebih banyak ngambil ke trainer basketnya sih dibandingkan ke coach basketballnya. Karena saya lebih senang untuk melatih individual skill aja sih. Individual skill? Iya. Saya lebih senang ke individual skill. Dan Coach Fadli ya? Indonesianya Coach Fadli, luar negerinya bungee jumping. Betul. Oke, nah Coach Fadli ini punya namanya akademinya Indigo Handles Academy, right? Oke, dan semua nanti ada di sini ya, Instagramnya ada di sini. Nanti kalau ada yang mau train by Coach Fadli, handling ya, otomatis karena handles, dan you mau latih your handles, langsung aja kontak Indigo Handles Academy, oke? Sebagai pelatih. Peran paling penting yang didapat sampai segede ini tuh apa? Peran penting sih kita sih kalau bisa sih seperti orang tua sih. Kita harus selalu memberikan yang terbaik buat anak murid. Itu peran pelatih ya. Oke. Nah, peran pentingnya itu. Nah, yang didapat dari zaman dulu as a player sampai sekarang itu apa? Nilai-nilai yang valuable yang sampai sekarang kepake. Yang kepake sih yang pertama sih disiplin. Yang kedua jangan telat. Itu aja sih paling. Terus habis itu? Ya apa ya, kalau yang didapat dari dulu sih nggak jauh-jauh sih dari itu. Oke, emang ya disiplin itu number one. Kalau nggak bisa disiplin, mau di mana aja nggak bisa, betul ya coach ya. Jadi disiplin itu penting, dan dari basket kita bisa belajar cara disiplin. Nggak telat datang tuh salah satunya disiplin. Oke guys, oke sekarang kita tanyain Coach Fadli sebagai seorang pemain. Dulu saya tahunya Coach Fadli ini streetballer. Nah, streetballer sama pemain basket konvensional apa bedanya? Bedanya sih kalau di streetball itu kan dia lebih mengutamakan dengan trik ya. Tapi kalau di konvensional itu nggak boleh sama sekali adanya trik. But you know what? Waktu yang saya tahu ya, as a basketball player konvensional, streetball itu dari Amerika kan? Iya, betul. Dan itu yang saya tahu, trik-trik itu tidak ada poin. Iya, betul. Nah, why? Coba. Nah, kalau di Indonesia ini kayaknya agak sedikit berbeda nih dari Amerika. Iya. Nah, setahu saya kalau di Indonesia dia mengutamakan trik dibandingkan poin. Oke. Kalau streetball di Indonesia. I see. So, nggak yang benar-benar asli dari Amerika tersebut ya? Padahal streetballer itu ya sama kayak main basket biasa, cuman di jalan, di outdoor lah, di jalanan. Benar. Nah itu. Cuma dia kalau di Amerika kan kayak sih lebih mengutamakan poin kan. Jadi kalau udah lewat sedikit dia langsung finishing. Nah, kalau di Indonesia tuh enggak. Ya, yang kebanyakan trik. Nah itu gitu. Nanti kita diajarin triknya sama Coach Fadli, oke? Nah, waktu dulu sekarang pertanyaan yang penting as a player ya. Streetballer sama freestyler itu bedanya apa? Kalau streetball itu dia di lapangan, tapi kalau di freestyle tuh nggak di lapangan. Freestyle basket ya? Oke. Tapi itu hampir disama-samain di Indonesia. Harusnya ya, ini saya sebagai orang awam harusnya itu bisa diaplikasikan, diimplementasikan. Jadi freestyle tuh beda, streetballer beda, dan basket konvensional pun beda. Jadi betul-betul kita tuh punya banyak cabang jatuhnya untuk permainan bola basket, benar ya. Sekarang ada 5-on-5, ada 3-on-3. Ya, betul. Nah, kenapa nggak sebaiknya juga streetballer disendirikan, terus habis itu freestyler disendirikan juga?
mungkin saingan terberat saya sih waktu itu sih ya salah satunya legend-legend di streetball sih. Kira-kira coba sebutin lah 1, 2, 3 lah. Ya mungkin salah satunya Kaliko, Spinboy, sama Kainsen. Itu susah banget gitu untuk bisa sampai ke All Star tuh susah banget. Karena kita lawan senior-senior semua gitu. Oke. Nah, cara pengen tahu waktu itu streetball. Ini bagi streetball kan sekarang LA Streetball itu sudah banyak ke kota-kota untuk ini scouting ya. Scouting pemain ya. Ya kan nggak kayak dulu ya. Nggak kayak dulu. Nah, sekarang dulu itu dipilih jadi All Star tuh gimana caranya? Kalau nggak salah tuh di setiap open run itu akan dipilih untuk yang menjadi city selection. Nah nanti city selection itu akan dipilih lagi di grand final. Nah di grand final itu yang akan menentukan siapa yang akan bisa menjadi all star terbaik untuk tim Indonesia yang tahun tersebut. Dan waktu itu? Tahun 2013 Fadli kepilih dari city selection Jakarta, berangkat playoff Jogja juara 1 dan kepilih city selection juga, dan di 2013 grand finalnya kepilih pas ada Iverson juga waktu itu. Wow, Allen Iverson guys. Allen Iverson tuh one of itu juga yang membuat aku pengen banget collab sama Coach Fadli. Kenapa? Karena waktu aku lihat di Indigo handlesnya di Instagramnya, anak-anaknya plus dianya juga sering banget pakai crossovernya AI dan I love it. I love it. Ya. Nah, nanti kita akan cek langsung gimana caranya crossover AI plus gerakan-gerakan trik dari streetball. Untuk semua untuk para pelatih dan trainer. Jadi mungkin kita bisa sama belajar. Aku pun juga bisa belajar dari Coach Fadli. Apa? Coba mungkin sampein apa sih kalau ini ada banyak sekali pelatih dan trainer, apa sih yang pengen disampaikan seorang Fadli yang punya Indigo handles itu? Kalau saya sih sebagai pelatih muda sih lebih kalau kita sebagai pelatih kalau bisa mencontohkanlah dengan yang baik. Ya, seperti apa? Seperti mungkin gerakan-gerakan yang mungkin trainer ya. Kalau trainer yang dia bisa misalkan kayak dribbling ya dia lakukan sesuai dengan apa yang dia bisa gitu. Ya, pola pikir penting as a trainer. Kalau pola pikir untuk trainer sih lebih mengutamakan skill individual. Kalau trainer itu kan dia kan melatih individual skill. Ya. Bedanya sama coach itu kan nggak terlalu ke sistem. Yes, betul. Tapi kalau coach dia menerapkan sistemnya yang benar-benar nih anak ini benar-benar mengikuti sistem itu. Oh, I see. Jadi bedanya adalah spesialisasi individual skill di trainer dan di coach itu ada sistem tapi juga tidak melupakan fundamental. Ya, betul. Nah, sekarang melatih di mana? Untuk saat ini sih melatih sih di Mountaineers Basketball. Mountaineers Basketball. Usia? Kau 10-12 tahun. Kau 10 sampai 12 tahun. Indigo handle sendiri mulainya sejak kapan sih? Awal bulan Maret 2020 kemarin. Oh, baru mulai? Ya, baru mulai. Cuman kena Covid nih. Pas banget. 1 bulan berjalan langsung Covid. Terus apa dampaknya sih? Dampaknya sih ya nggak ada dampaknya sih, cuman mungkin kurang latih lagi aja sih. Biasanya kalau Indigo handle sendiri itu seminggu berapa kali? Seminggu bisa 3 kali. Wow. Itu satu orang? Enggak. Atau Jadi ganti-ganti? Kan ada akademinya kan? Iya, betul. Nah, jadi kita seminggu 3 kali latihan rutinnya. Jadi kalau yang private-nya juga ada. Itu bisa setiap hari. Beda ya. Private dan akademinya beda. Mulai ngelatih sejak kapan sih? Kalau mulai ngelatih sebenarnya sih dari SMA tuh udah ngelatih. Ngelatih anak-anak SMP. Di sekolah ya? Iya, di sekolah ya. Cuman kita ngedaleminnya di tahun 2012, 2013. Wow, udah 7 tahun? Ya, 7 tahun. 7-8 tahun, Nah, waktu itu nih, waktu pertama kali ngelatih, bayarannya berapa sih? Bayarannya 25.000. Sekali datang? Sekali datang. Wow. 25.000 sekali datang bukan per orang ya? Bukan per orang guys. Nah, itu yang ya sekarang beda ya, udah beda ya. Jauh nggak? Jauh banget malah. Tapi ngerasain nggak dulu tuh mikirin bukan duitnya atau memang bener-bener mau ngelatih jadi nggak peduli duit itu berapa gitu, nggak peduli? Waktu pas pertama-tama sih ya bukan ngeliat duitnya ya, tapi kita senang amat dengan ngajar, senang sama melatih. Jadi kita nggak perlu lihat duitnya sih yang pertama sih. Oke. Dan habis itu ngambil lisensi di mana? Lisensi waktu itu di Jakarta Timur di UNJ. Itu lisensi C. Yang kedua lisensi B naik itu ngambilnya di langsung perbasinya langsung. Dan itu bertahap nggak dari C ke B? Ada tahapannya? Bertahap banget.
waktu itu kalau nggak salah jedanya 6 tahun saya. Wow, padahal biasanya 3 atau 4 tahun udah boleh untuk ngambil B. Tapi kenapa nggak ngambil lagi? Karena saya lebih banyak waktu itu sempat off ngelatih gara-gara ke komunitas lain. Apa komunitasnya? Streetball, dance, parkour, itu salah satunya Peacemaker. Suban. Oke, nanti ada di sini ya. Coach asli mana sih sebenarnya? Saya asli Padang, Payakumbuh. Oke. Enggak, apa namanya? Di Jakarta sudah lama atau baru datang ke Jakarta atau gimana? Oh, kita lahir di Jakarta. Oh, di Jakarta. Jadi saya lahir di Jakarta. Oh, cuman asalnya dari Padang. Ya. Cuman udah gedenya di sini ya. Oke. Sekarang pertanyaan agak-agak menohok sebenarnya. Nah, penghasilannya di basket itu sekarang kita kan punya lifestyle ya. Iya. Kita itu hidup punya lifestyle. Betul. Nah, apakah mencukupi penghasilan seorang trainer atau coach di Indonesia atau di Jakarta dulu deh? Itu apa mencukupi? Untuk saat ini atau sebelum-sebelumnya nih? Saat ini aja ya guys. Saat ini. Untuk saat ini sih alhamdulillah sudah mencukupi. Kalau dibilang cukup nggak cukup sih sebenarnya tergantung kitanya sih. Tapi alhamdulillah untuk sampai saat ini cukup karena kan saya juga udah nikah kan. Oke. Jadi alhamdulillah cukup lah. Ada anak? Udah ada anak? Belum, baru 5 bulan. Baru 5 bulan. Oke. Kalau tadi kan coach Fadli bilang bahwa mencukupi untuk saat ini. Nah, kita tanya apa namanya? Penghasilan itu apakah betul-betul dari melatih saja atau dari mungkin hal lain, mungkin ada bisnis atau ada apapun, mungkin collab sama siapa atau sama siapa? Coba. Untuk saat ini sih pure dari basket aja sih. Oh iya. Iya, pendapatan 100% guys. Ya. Jadi kita belum ada yang lain-lainnya. Oke. Bungee jumping. Ya. Gimana bisa namanya bungee jumping? Ya, itu namanya berawal dari parkour sih. Apa parkour? Karena kita freestyle dulu kan, jadi kita mix dengan gerakan parkour untuk pas lagi freestyle. Bisa contohin dikit nih? Bisa contohin sedikit, ya mungkin sih gerakannya sih hampir sama kayak kacamata sih. Lalu coba dulu deh. Boleh. Bikin aja. Kasih satu gerakan fundamental yang Coach Fadli punya dari dulu mulai basket sampai sekarang as a trainer. Apa? Tolong kasih. Crossover sih paling sih. Crossover. Oke, kita langsung aja guys. Crossover. Oke guys, untuk step by step gerakan crossover, yang pertama itu gerakannya tetap stay low. Oke. Yang kedua pound dribble. Setelah itu gerakan kaki, easy. Oke. Dari pound dribble, kakinya dibuka lebar. Oke. Kanannya ngancem ya. Kaki kanannya ngancem ke arah kanan kamu. Ketika udah terjadi gerakan kamu mau crossover, pindahin, bahunya ngayun. Oke, contoh, bahunya ngayun ke kanan, baru boleh pindahin ke kiri. Gerakan kakinya rendah, bolanya juga rendah. Oke, gerakannya stay low, pound dribble, crossover. Oke, gerakan kakinya lihat, up. Oke, baru cross pindahin. Sekarang pakai bahu ya.